Salam. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu dalam persekutuan ibadah minggu ini untuk merayakan Hari Pertanian GKI, dan bersama itu kita merayakan persekutuan kita sebagai gereja anggota UM yang kita rayakan dengan sebutan UM Sunday. Sekaligus perayaan 25 tahun Persekutuan Internasional UM, kita bersyukur kepada Allah untuk warisan Kristen dan perjalanan bersama. Dalam Kristus tidak ada gereja yang besar atau kecil, gereja yang kaya atau miskin, gereja kota atau desa. Kita semua adalah gereja yang merupakan tubuh Kristus, dipanggil bersama untuk melayani dan memberkati dunia ini. Marilah kita berdiri memulai ibadah dengan menyanyikan pujian NKB nomor 3, bait 1 dan 2, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, umatlah dunia, bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu.
Jemaat silahkan duduk kembali. Nas pembimbing, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 12. Jemaat kembali kami ajak menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16 bait 1 dan 2. Yang Kalik Semesta. Doa pengucapan syukur. Tuhan Allah yang Maha Agung dan abadi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memelihara kehidupan kami, memberkati segala yang kami usahakan. Sebab tanah telah menumbuhkan tunas-tunas dan menghasilkan buah-buah, serta apapun yang baik darinya untuk kehidupan kami. Engkau telah melimpahkan kepada kami segala berkat, baik jasmani maupun rohani. Juga telah mempersatukan kami dalam sebuah persekutuan gereja di segala bangsa untuk menjadi berkat. Dalam tuntunan Roh Kudus, kami telah dipersatukan, menyusun dan mengorganisasi dari diri kami dalam persekutuan keluarga besar gereja anggota UM. Selama 25 tahun perjalanan yang panjang ini dimungkinkan karena kasih-Mu. Engkaulah satu-satunya Allah yang telah mempersatukan, mempertahankan ikatan kami dan telah menolong kami melewati semua kesulitan dan menyelesaikan segala persoalan karena perbedaan kami. Terima kasih, ya Tuhan, dan kami memuji nama-Mu. Dalam pujian kami merayakan dan merefleksikan persekutuan kami. Datang dan kiranya Engkau hadir di tengah kami. Berikan kepada kami Roh Kudus yang melaluinya keyakinan kami ditumbuhkan, komitmen kami diperbaharui, kepercayaan kami kepadamu diteguhkan. Amin. Jemaat kami undang menyanyi kembali dari NKB nomor 10 bait 1 dan 2 dari Kungkungan Malam Gelap.
Dari gungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku sengsara, sakit dan air, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku raib. Yesus, ku dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus, ku dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus, ku Pengakuan dosa dan berita anugerah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengaku bahwa kita telah gagal melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, seringkali kami menjalani kehidupan ini seakan-akan Engkau tiada, sehingga kami jatuh ke dalam dosa dan tidak dapat menjadi saksi bagi Kristus, sehingga orang lain menjadi sulit percaya kepadamu. Karena kelalaian kami sebagai pengikut-Mu, kami melakukan kehendak kami sendiri dan secara sengaja melupakan orang yang sedang membutuhkan. Seringkali kami melukai sesama kami dan tidak sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian. Kami terdiam melihat ketidakadilan terjadi di tengah-tengah kami. Kami gagal menunjukkan kasih sayang bagi orang yang menderita. Mereka yang jadi korban, tertekan dan terpinggirkan. Kami meninggalkan hal-hal yang seharusnya kami lakukan, tetapi melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Ampuni kami dari sifat hanya peduli kepada diri kami sendiri, kesombongan, kecemburuan, yang menjauhkan kami dari untuk semakin dengan persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan, sebab firman-Nya berkata, "Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita." 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Dengan judul Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena
Saul. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolongnya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, bait 1 dan 2, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan.
dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita pada perenungan firman Tuhan di hari pertanian Gereja Kalimantan Evangelis dan UM Sunday Gereja Kalimantan Evangelis. Kita bersyukur atas kasih karunia Allah dalam kehidupan perjalanan kekristenan kita. Dalam Kristus kita percaya semua gereja itu sama dimanapun berada. Sebab kita adalah gereja yang satu, yang merupakan tubuh Kristus, yang dipanggil untuk bersama-sama melayani dan memberkati dunia ini. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil di dalam Markus pasal 4, ayat 30 sampai ayat 34. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami dapat beribadah meskipun secara virtual. Dengan segala kondisi yang kami alami dan hadapi saat ini, kami semua menyerahkan hidup kami ke dalam pertolongan tangan Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang Maha Tahu. Dan saat ini, kiranya kami senantiasa kembali diingatkan dengan sabda firman Tuhan yang akan bersama kami baca, dengar, dan renungkan. Kuasailah hidup, waktu, dan hati kami saat ini Tuhan, untuk memahami bahkan mampu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 34. Nas firman Tuhan dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi. Saya bacakan demikian firman Tuhan bagi kita. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Biji sesawi ini adalah biji yang dikatakan di dalam nas firman Tuhan ini, benih yang paling kecil di antara segala benih yang ada di bumi ini. Tetapi ketika ia sudah bertumbuh, maka ketinggiannya bisa mencapai 2-3 meter. Melebihi tanaman yang lainnya. Bahkan dapat menjadi pohon, sehingga burung-burung dikatakan dapat bersarang di atasnya. Demikian pula halnya digambarkan kerajaan Allah ini. Digambarkan kepada kita, Yesus memulai pengajarannya ini, pengajaran tentang kerajaan Allah, dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, di mana ia mulai pelayanan itu dari desa sampai ke desa. Ia menyampaikan pelayanan, metode pelayanan pun tampak sederhana. Bisa dikatakan berjalan kaki dari satu desa ke desa yang lain. Ia berkhotbah di tengah-tengah masyarakat yang beragama Yahudi. Tetapi tidak banyak orang yang menerima ia dan yang percaya kepadanya. Bahkan murid-muridnya pun hanya berjumlah 12 orang. Semuanya itu Bapak Ibu Saudara kelihatan sebagai sesuatu yang kecil, yang sederhana, seperti gambaran biji sesawi itu tadi. Tetapi pada akhirnya
Dari jumlah yang sedikit ini di kemudian hari ditemukan hal yang besar yang ditandai dengan semakin banyaknya orang yang tertarik dengan pemberitaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Bahkan di dalam pemberitaan tersebut membawa segala bangsa untuk masuk dan mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi pekerjaan Yesus yang dimulai dari pelayanan yang kecil di kampung Galilea, ini telah menyebar luas Bapak Ibu Saudara hingga sampai ke seluruh dunia. Jadi dari zaman Yesus hingga saat ini, pengikut Kristus semakin bertambah sama halnya dengan kekristenan yang semakin berkembang. Sehingga kekristenan atau Kristen ini menjadi salah satu agama besar di dunia saat ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus ini menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah? Kenapa? Supaya genaplah apa yang dikatakan firman Allah melalui nabi, bahwa Yesus akan menyingkapkan apa yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi tentang hal kerajaan Allah dengan suatu perumpamaan. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tersebut kita diajarkan bahwa segala sesuatu yang kecil, yang sederhana, ini mampu mengubah hal-hal di sekitar kita. Jadi tidak perlu sesuatu yang besar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bu Bapak Saudara yang dikasihi, ada sebuah cerita, seorang bapak ini mengajak anaknya ke sebuah danau yang airnya bersih dan tenang. Lalu bapak itu mengambil sebuah batu dan melemparkan batu itu ke air hingga menimbulkan beberapa gelombang. Lalu si anak ini bertanya kepada bapaknya, apa artinya itu bagi saya? Apa artinya itu bagi saya, Pak? Bapak itu menjelaskan kepada anaknya bahwa batu yang kecil itu mampu menimbulkan gelombang yang cukup besar, yang cukup terlihat. Demikian juga halnya dalam hidup ini, ketika kita melakukan sesuatu yang kecil atau melakukan hal-hal yang sederhana, maka di kemudian hari sesuatu yang kecil itu, sesuatu yang sederhana itu bisa berdampak besar dan memberi dampak yang luar biasa bagi orang banyak. Dan inilah yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan biji sesawi ini. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah. Bahwa pemberitaan mengenai kerajaan Allah itu sekalipun dimulai dari sesuatu yang kecil, dimulai dari perkampungan yang sederhana, namun di kemudian hari pemberitaan itu telah berkembang dengan pesat di kota-kota di Galilea, di Yudea, hingga sampai ke ujung bumi. Jadi tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, pemberitaan tersebut juga telah membawa dampak atau perubahan yang besar bagi banyak orang untuk menerima Yesus. Sehingga orang banyak berbondong-bondong untuk ikut Yesus, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita menunggu rencana-rencana yang besar. Para murid dan Yesus ini adalah golongan-golongan kecil yang memberitakan kerajaan Allah. Bahkan ketika Tuhan Yesus pun tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka dikatakan terserak. Mereka dikatakan kesana kemari untuk memberitakan Injil. Bahkan sampai mati martir pun mereka lalui agar pemberitaan Injil itu, pemberitaan kerajaan Allah itu sampai kepada umat Tuhan, di mana para murid diutus untuk memberitakan kerajaan Allah.
Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, sekalipun kita menganggap bahwa hidup ini hanya perlu diisi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan mengabaikan sesuatu yang kita anggap sebagai hal-hal yang terlalu kecil atau sederhana untuk dilakukan. Kita berpikir bahwa dengan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini, maka hidup kita akan lebih bermakna. Misalnya Bapak Ibu Saudara, misalnya ya, seandainya saya memiliki uang yang banyak, maka saya akan gunakan itu untuk membuka usaha, untuk menolong orang yang kekurangan. Seandainya saya punya uang yang banyak, saya akan memberikan persembahan yang besar untuk mendukung pelayanan di gereja. Seandainya saya dan lain sebagainya. Apakah memang demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Tidak. Tetapi menjadikan hidup ini lebih bermakna tidak selamanya diukur dari sesuatu yang besar. Tetapi juga ketika kita melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana. Tidak hari ini kita mendapatkan buahnya. Tidak saat itu kita menerima hasilnya. Tetapi bisa jadi dampaknya itu akan ada di kemudian hari, dirasakan oleh orang lain. Dan hal ini dapat kita mulai pertama-tama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Melakukan hal-hal yang kecil, mengubah hal-hal di sekitar kita. Apa yang mau kita lakukan agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama, terkhususnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan, meskipun kecil, meskipun kita rasa kurang nilainya, kurang berharga, tidak dipandang oleh orang, tapi yakinlah bahwa dari hal-hal yang kecil itu, orang lain bisa mendapatkan maknanya, bisa merasakan berkatnya. Dan kita percaya bahwa tidak perlu menunggu plan-plan yang besar, rencana-rencana yang besar. Sekalipun kecil perbuatan kita selama itu berkenan di hadapan Tuhan, maka kita meyakini itu berdampak dan menjadi berkat bagi sesama. Karena apapun yang kamu lakukan, apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang baik pasti akan berdampak terhadap orang lain. Meskipun kita tidak menerima hasilnya atau melihat hasilnya sekarang, tapi nanti kita akan melihat hasilnya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini menguatkan kita, menghibur, dan menolong kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, karena kebaikan dan cinta kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Menjaga dan memelihara kami sampai hari ini, dan karena kasih karunia Tuhan pula kami dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan saat ini. Diberkatilah kami Tuhan yang datang kepadamu, syukur atas kebaikan Tuhan, dan kami yang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, karena kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah meskipun secara virtual. Kami percaya Tuhan ada menyertai kami di dalamnya. Saat ini Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami tunduk di hadapan-Mu. Kami berdoa menaikkan rangkaian syafaat kami. Kami memohon kiranya Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami, memelihara kami siang dan malam, menjaga kami dalam segala keadaan, dan ampunilah kami jikalau kami melakukan setiap perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di hari ini, hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis dan UM Sunday Gereja Kalimantan Evangelis, di mana kami kembali mengingat
bahwa Tuhan boleh memberikan setiap tanah, bumi yang harus kami jaga, yang harus kami pelihara, yang harus senantiasa kami cintai sebagai bagian berkat Tuhan, di mana kami boleh hidup menikmati kasih karunia Tuhan melewati dunia di sekitar kami. Kami boleh melangsungkan kehidupan kami karena berkat Tuhan, salah satunya melewati bidang pertanian yang memberikan kecukupan bagi kami dalam memenuhi kebutuhan hidup kami setiap hari. Bahkan kami dapat menikmati berkat hasil bumi yang Tuhan sertai, yang Tuhan berkati, melewati tangan-tangan yang mengerjakannya. Di hari ini Tuhan, kami mengingat pula bahwa gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, gereja-gereja Tuhan yang saling melayani, saling melengkapi, dan di dalamnya kami dapat bersama-sama memuliakan nama Tuhan melewati pelayanan yang terbaik yang mampu kami berikan kepada sesama kami umat Tuhan. Saat ini Tuhan, di dalam segala kerendahan hati kami memohon Tuhan menyertai, memberkati gereja-gereja Tuhan, anggota UM, dan seluruh pelayanan gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan, siapapun kami, gereja kami dimanapun berada, kiranya kami saling bersatu padu, memuliakan Tuhan melewati pelayanan yang kami lakukan dimanapun kami berada, sehingga di dalamnya nama Tuhan yang dimuliakan dan nampak melewati kehidupan kami sebagai orang percaya. Berkati pula Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-24 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021 di Kuala Kurut, Kabupaten Gunung Mas. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, agar seluruh rencana ini, kegiatan ini boleh berjalan adanya karena pertolongan dan kuasa Tuhan. Kami berdoa, ya Allah, kiranya seluruh masyarakat dapat menyadari diri secara pribadi, turut memutus mata rantai COVID-19, dan kami hidup dalam kehidupan yang baru, kehidupan new normal, serta kami mampu untuk menjaga diri kami, keluarga kami, dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada dimanapun kami berada dan beraktivitas. Berkati lembaga pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis yang bergerak di bidang pendidikan pertanian, salah satunya SMK Agri Karya Tumbang Lahang dan Unkrip. Tuhan menyertai, Tuhan memelihara, agar melewati lembaga pendidikan ini, seluruh anak-anak Tuhan, anak-anak jemaat Tuhan, jemaat kami Gereja Kalimantan Evangelis, memperoleh pengetahuan yang baik dan mereka dapat merelevansikan setiap pengetahuan mereka dalam kehidupan mereka, dan tentu semua boleh mencukupkan diri mereka dan seluruh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kau berkati warga jemaat Gereja Kalimantan Evangelis yang mengabdikan diri di dalam bidang pertanian atau apapun profesi mereka, pekerjaan mereka, Tuhan. Kiranya hidup mereka semakin diberkati dengan tanah, sawah, ladang yang Tuhan berikan. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan memberkati sawah, ladang ternak, bahkan tanah di mana mereka boleh beraktivitas. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memelihara. Dan setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang baik dan mereka dicukupkan di dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa pula bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan tolong sembuhkanlah mereka. Jemaat Tuhan dalam masa pemulihan dari setiap sakit penyakit mereka, Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan, meyakinkan mereka bahwa Tuhan akan selalu ada menyertai hidup mereka. Bagi mereka yang berduka, Tuhan kuatkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Bagi jemaat Tuhan yang bertambah usia kelahiran maupun usia pernikahan di sepanjang minggu ini, tangan Tuhan kiranya menyertai hidup mereka pula setiap pribadi.
agar mereka senantiasa mempercayai bahwa hidup mereka sebagai anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Diberkatilah jemaat Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah secara virtual dimanapun berada. Tuhan juga menyertai hidup mereka masing-masing. Inilah doa kami Bapa yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas persembahan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Kejadian 8 ayat 21 hingga 22. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat yang Engkau berikan untuk kami dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami bersama-sama memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati persembahan itu Tuhan, agar bisa menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah persembahan ini yang kami bawa bersama hanya kepadamu. Haleluya, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 335, bait 1 dan seterusnya. Manusia yang meluku. Tuhanlah yang
Jemaat, kami undang untuk berdiri, kita bersama-sama mengikuti pengakuan iman rasuli. Dan sekaligus orang percaya segala masa dan tempat mengikarakan pengakuan iman Kristen. Dan diakhiri nanti dengan menyanyi Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dan orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.